Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Ramadhani Alim. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen organisasional unit dan grup. Di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana cara membuat organisational unit. Sekarang ini sedikit mendalam tentang organisasi, dan kita akan membahas tentang grup di dalam Active Directory. Di sini sudah buka Active Directory user. Ini ada satu member, yaitu Bambang Irawan. Contohnya sales ini ada organic OU, namanya sales. Kita bikin OU lagi. Caranya klik kanan di bagian sales, kemudian new, kemudian pilih organizational unit. Di dalam sales ada unit kerja lagi, contohnya frontliner. Ini yang melakukan penjualan langsung ke customer. Di dalam sales kita bikin tambah lagi OU yang baru. Soalnya di sini yang berhubungan dengan keuangan, yaitu transaction. Di dalam sales ini ada dua OU, yakni frontliner dan transaction. Sini bisa diisi siapa saja orang-orangnya yang akan menempati. Contohnya di sini si Iwan Sukmawan. Di sini klik kanan, kemudian move ke sales. Di dalamnya ada frontliner. Kemudian ini kita klik kanan, move sales transaction. Jadi di sini ada dua. Di bagian sales ini ada si Bambang Irawan. Misalkan ini dikasih tugas untuk manage orang-orang yang di dalam sales. Untuk manage orang-orang siapa yang bisa masuk ke bagian sales, ini lebih cocok dilakukan sama si Bambang Irawan. Di sini kita bisa kasih kuasa untuk memanage. Caranya klik kanan sales, kemudian pilih delegate control, klik next, select usernya Bambang. Kemudian kita cek. Nah, ini sudah muncul. Kita add. Kemudian kita next. Kita pilih tugasnya apa saja. Ini bisa membuat, menghapus, dan memanas user account. Atau read all user information. Membuat dan memanage group, memodifikasi, membuat shape over group, manage group policy, dan berbagai macam polisi lainnya sesuai dengan job desk-nya. Contohnya ini kita pilih create, delete, and manage group mode. Misalkan kita klik next, finish, dan sudah jadi. Ini sudah punya akses ke bagian sales.
Jadi itu saja tambahan mengenai organizational unit. Kita bisa bikin OU di dalam OU dan kita bisa kasih permission kepada salah satu user untuk memanage. Sekarang kita bicara tentang grup. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang user, lalu organizational unit, dan sekarang bahas tentang grup. Grup itu kelompok atau kelompok kerja. Analoginya itu mirip sama OU, dimana kelompok itu di sebuah kelompok hanya bisa seseorang hanya bisa menempati satu kelompok saja. Grup punya tipe. Grup type ada dua, pertama distribution dan kedua security. Bedanya tugasnya, kalau distribution, grup yang sifatnya distribution itu hanya bisa bertugas untuk membuat daftar email, daftar distribusi email. Kemudian ada tipe grup lain namanya security. Security ini adalah sebuah grup yang punya level yang lebih tinggi. Ini bisa mengubah permission atau permission dari masing-masing user dan bisa mengirim email. Selain itu, security group ini juga bisa berbagi resource. Grup scope itu punya ruang lingkup di dalam sebuah organisasi. Pertama universal, kedua global, ketiga domain lokal. Bedanya kalau universal grup universal ini bisa diakses oleh semua secara global. Contohnya ini ada sebuah perusahaan namanya A.com. A.com dan B.A.com, dan ada domain lagi yang ikut bergabung namanya B.com. Ini terhubung dengan A.com. Grup ini bisa diakses di satu forest utama, sekalipun itu berbeda domain. Bisa diakses di A, bisa diakses di B. Itu namanya universal. Global, bedanya ada hanya bisa diakses di satu domain tertentu saja, di A.com. Di satu forest tapi dia satu domain. Cuma di A saja. Kemudian kalau domain lokal hanya di satu domain lokal saja. Contohnya di sini. Di A.A.com atau B.A.com. Ini hanya bisa diakses di lokal saja. Ini 3 grup scope ini ada universal, global, dan domain lokal. Kemudian kita praktek membuat grup, caranya di server, klik tools, kemudian pilih Active Directory Users and Computers. Sekarang sudah terbuka, sekarang kita lihat di bagian users. Ini ada beberapa karyawan. Jadi kita buat sebuah grup. Untuk membuat sebuah grup itu, kita pilih dulu grupnya mau ditaruh di mana. Misalkan di bagian user, kita klik di sini. Ini icon grup atau kita klik kanan di sini, pilih new, kemudian pilih grup. Nama grupnya kita isi misalkan grup sepeda. Misalkan sepedaan. Sekarang kita pilih grup scope-nya.
global atau universal, karena ini harus memilih. Grup type-nya kita pilih distribution. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi grup sepedaan. Untuk mengisi orang-orang siapa saja dalam sini, kita bisa masukkan dengan dua cara. Pertama dengan cara masuk ke sepeda ini dengan cara double klik, kemudian member, add member, dan menambahkan siapa, misalkan Rini. Sini ketik Rini, kemudian check names, klik OK. Kemudian kita bisa masukkan karyawan lain, misalnya si Rizal. Kita masukin ke grup sepeda, caranya klik kanan, kemudian properties, kita klik di bagian member of, klik add, ketik sepedaan, check names, kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat membernya, ini ada sudah 2 anggota. Itu grup yang tipenya distribution untuk security. Misalkan sini create new group namanya finance. Oke, kita kasih nama sel saja. Sifatnya global, kemudian security. Klik OK. Masuk ke bagian grup sales. Di sini kita sudah membuat nama grup atau manajemen grup. Karena user itu boleh menempati satu user, kita add Rini. Klik OK, kemudian OK. Nah, ini sudah masuk ke dalam 2 grup. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita sudah bahas tentang manajemen organizational unit dan grup. Mungkin untuk ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.